Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan praktek membuat gate block tile atau sensoric access untuk pengguna disabilitas, yang mana nanti akan diaplikasikan pada sisi teras tiap-tiap masing bangunan dan juga jalan akses, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan akses ke semua bangunan, mulai dari masuk ke lingkungan sekolah, bisa akses ke ruang kelas belajar, kantor, toilet, dan ruang lainnya. Persiapan yang perlu dilakukan adalah teman-teman perlu benar-benar memahami prinsip ataupun ketentuan tentang penggunaan dari gate block tile ini, baik itu dari tipikal atau modelnya dan juga dalam pengaplikasiannya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya teman-teman silakan ikuti langkah-langkah cara dalam membuat gate block tile ini. Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah kita menambahkan atau membuat layar baru. Teman-teman bisa langsung akses ke menu option, kemudian elemen atribut. Di sini teman-teman bisa klik new, kita kasih namanya. Jika sudah, kita klik OK. Ini teman-teman ya, elemen gate block tile. Kemudian kita update dan kita klik OK. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat material untuk gate block tile ini teman-teman. Teman-teman bisa akses pada menu bar di sini, building material, atau pada menu bar option, atribut, kemudian building material. Material yang akan kita gunakan yaitu material metal atau bahan stainless. Kita coba seleksi bahan stainless, kemudian kita klik new, kemudian kita kasih nama, kemudian centang dan klik OK. Dan di sini jangan lupa kita ubah ID-nya. Baik, jika sudah, kita bisa langsung klik OK. Building materialnya sudah jadi ya teman-teman ya, dengan bahan material metal bahan stainless. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat objek atau modeling objeknya. Membuat objek untuk gate block tile ini dengan beberapa ketentuan. Pertama itu ukuran untuk blok tile-nya itu 30 kali 30 cm. Kemudian ada dua macam karakter sensorik. Pertama itu karakter 4 garis dan karakter 25 titik. Untuk karakter 4 garis itu digunakan pada trek lurus maupun trek yang melingkar. Kemudian ada yang namanya karakter 25 titik, dimana digunakan pada poin atau titik-titik persimpangan, dimana jika pertigaan ke kiri maka blok tile-nya terdiri dari 6 susun dan berat ke kiri. Begitu juga sebaliknya, jika pertigaan ke kanan, blok tile-nya susun 6 dan berat ke kanan. Jika persimpangannya adalah simpang 4, maka blok tile-nya susun 9. Jika jalurnya belokan, maka diberikan 4 susun blok tile. Jika belok ke kanan, maka berat ke kanan, dan sebaliknya jika belokan ke kiri, susunannya berat ke kiri. Kemudian untuk ketebalan atau teksturnya itu mulai dari 5 mm sampai dengan 10 mm, dimana realitanya model ataupun desain dari gate block tile ini beragam ya teman-teman ya. Ada yang dari material batu atau keramik, ada juga yang menggunakan bahan stainless steel dengan bentuk atau model terpisah-pisah, dalam arti kata tidak dalam bentuk blok
ataupun modul. Baik teman-teman, apapun model dan desainnya tetap tidak boleh keluar dari ketentuan ataupun standar dalam penggunaannya. Teman-teman silahkan untuk mengikuti langkah-langkahnya. Pertama, kita aktifkan area kerja floor plan lantai 1, kemudian kita matikan referensinya dan kita lanjutkan untuk mengaktifkan line tool. Jadi dalam tahap ini kita bikin sketsa block tiles-nya sesuai dengan ketentuan yang telah kita sampaikan tadi ya teman-teman ya, dimana ukurannya adalah 30 kali 30 cm. Bentuk atau model 3 dimensinya yang karakter 4 garis itu sudah jadi ya teman-teman. 3 dimensinya kita seleksi semuanya, kemudian kita group. Ctrl G. Kemudian kita lanjutkan untuk bikin model atau karakter yang satunya lagi ya teman-teman. Kita kembali ke floor plan. Dan kita gunakan line tool untuk membuat sketsa dan dilanjutkan menggunakan select tool untuk membuat 3 dimensinya ya teman-teman. Silakan teman-teman ikuti langkah-langkah dalam membuat modelingnya. Untuk modeling karakter yang satunya sudah jadi, kemudian kita lanjutkan untuk blocking atau kita bikin group. Dan teman-teman, di sini sudah kita bikin modeling 2 macam karakter block tile ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan lakukan save as object, di mana objek yang akan kita save as menjadi objek curtain wall untuk bagian panel. Jadi kita akan save as satu per satu.
Pertama yang ini kita seleksi, kemudian kita ke menu file, kemudian kita ke sini dan kita pilih yang ini ya teman-teman, Rectangle Panel. Kemudian kita continue dan kita kasih nama. Kemudian teman-teman bisa klik save jika sudah. Klik OK. Kemudian selanjutnya kita coba ke floor plan dulu. Kemudian kita seleksi yang ini, objeknya. Kemudian kita save as objeknya. Pastikan kita save as-nya pada Rectangle Panel dan kita kasih nama. Kemudian kita klik save. Kemudian yang satunya kita juga save as objek menjadi panel Rectangle. Kita seleksi, kemudian save as, dan kita kasih namanya. Kemudian kita klik save. Silakan klik OK. Baik teman-teman, untuk langkah save as object sudah selesai. Kemudian kita bikin sketsa atau garis acuan di mana akan kita plotting ya, atau kita posisikan objeknya. Dalam membuat sketsa kita menggunakan line tool. Kita bikin sketsa atau acuan. Di sini kita bikin sketsa atau acuannya dulu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman ikuti langkah-langkahnya.
Baik teman-teman, untuk sketsa posisi letak blok tailnya sudah selesai ya teman-teman ya. Dengan begini nanti teman-teman akan lebih mudah dalam mengaplikasikan blok tailnya pada gambar. Jika sudah, kita bisa langsung melakukan plotting object atau memasukkan objek blok tailnya ke dalam denah kita teman-teman. Pertama, pastikan teman-teman berada pada floor plan lantai 1 dan aktifkan curtain wall. Kemudian kita setting dialog, klik di sini. Kita geser. Baik teman-teman, pada setting dialog ini silahkan teman-teman ikuti bagaimana settingan curtain wall untuk penggunaan atau pengaplikasian pada lantai. Pada bagian skem, kita bikin 300 atau 30 cm ya teman-teman ya. Karena ukuran blok tail kita ini adalah 30 x 30 cm. Jadi kita sesuaikan skemnya itu 30 x 30 cm. Di sini kita seleksi, pastikan ini adalah main panel. Kemudian pada button origin ini, sementara kita seleksi yang ini dulu, kemudian ini kita nolkan. Nanti pada pengaplikasiannya kita akan menyesuaikan lagi ya teman-teman ya. Karena beda posisi akan beda button originnya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian frame. Pada bagian frame, kita bikin nilai ataupun angkanya 0 semua ya teman-teman ya. Karena memang kita tidak menggunakan frame dalam pengaplikasian pada elemen lantai. Oke, kita cek lagi. Sudah 0 semua ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ke bagian panel. Pada bagian panel ini, kita pilih material yang sudah kita bikin ya teman-teman ya. Kemudian kita pilih panel yang sudah kita desain atau modeling. Di sini bisa pilih custom panel. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih yang ini dulu ya teman-teman ya. Kita bikin karakter yang untuk persimpangannya dulu. Kemudian ini kita bikin 7. Jika sudah, teman-teman bisa klik Oke. Baik, sebelum kita melakukan plot pada denah, pastikan layar yang kita gunakan adalah layar elemen yang sudah kita bikin ya teman-teman ya. Grid block tail. Nah, di sini matanya masih non-aktif. Kita aktifkan terlebih dahulu. Kemudian kita update, kita oke. Kita lanjutkan, kita gunakan geometri method yang paling kanan ini ya teman-teman ya. Kita boleh cek dulu pada tampilan 3 dimensi. Oke, dari sini kita bisa lihat ya teman-teman, kita perlu edit pada pattern originnya. Kita ke setting dialog, kemudian pada bagian pattern origin kita sesuaikan. Oke, gini ya teman-teman ya. Mendekati, jadi akan terlihat terdapat susunan 6 buah blok ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita lanjutkan untuk yang lainnya. Kita kembali ke floor plan, kita pick up parameter atau kita copy juga bisa ya teman-teman ya. Kita seleksi, kita drag, control, baik, kita coba cek lagi. Oke, baik. Kita kembali ke floor plan, kita seleksi, move,
kita tekan Ctrl, kemudian klik di sini ya teman-teman. Kita lengkapi untuk bangunan lainnya. Kita pick up parameter. Karena posisinya berbeda, kita coba cek pada tampilan 3 dimensinya. Oke, sesuai ya teman-teman ya. Kita kembali ke floor plan. Oke, kita cek dalam tampilan 3 dimensi. Kita lanjutkan untuk bangunan lainnya. Kita pick up parameter. Oke, kita cek tampilan 3 dimensinya. Kita sesuaikan ya teman-teman ya. Atau kita coba copy. Kemudian kita rotate. Kita coba cek tampilan 3 dimensinya. Oke, mungkin solusinya lebih baik kita copy saja ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan untuk bangunan lainnya. Kita seleksi, kemudian kita copy ya teman-teman. Kemudian kita rotate. Kita copy lagi. Oke, kita cek tampilan 3 dimensinya. Kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan untuk plotting atau menggambar karakter atau tekstur yang satunya ya teman-teman ya. Kita aktifkan certain wall. Kemudian kita setting dialog. Atau kita pick up parameter aja ya teman-teman ya. Pick up parameter. Kemudian kita setting dialog. Kita ubah panel yang kita gunakan. Kita pilih yang antara dua ini ya teman-teman ya. Sesuaikan dengan posisi atau kondisi di mana kita letakkan nantinya. Kita klik OK. Gunakan geometry method yang paling kanan. Kita coba cek dalam tampilan 3 dimensi. Baik teman-teman, sudah benar ya teman-teman ya. Kita lanjutkan untuk posisi lainnya. Kita pick up parameter. Oke, kita cek 3 dimensinya. Sementara kita lanjutkan dulu untuk plottingnya. Kita pick up parameter. Kita coba cek pada tampilan 3 dimensinya. Kita lanjutkan untuk mengarah ke ruang kelasnya ya teman-teman ya. Kita kembali ke floor plan, kita pick up parameter. Kemudian gunakan geometry method yang paling kanan ini teman-teman ya.
Oke, kita coba cek pada tampilan 3 dimensi. Untuk arah line-nya atau garisnya sudah benar. Kemudian kita coba cek pattern originnya. Untuk sementara kita lanjutkan ya teman-teman ya. Pada prinsipnya untuk arah garis line-nya itu sudah benar. Kita lanjutkan. Kemudian kita cek pada tampilan 3 dimensinya. Oke, untuk arahnya sudah benar ya teman-teman ya. Nanti kita coba setting ulang. Sementara kita lanjutkan untuk melengkapi pada area atau lokasi bangunan lainnya. Kita kembali ke floor plan, kemudian kita pick up parameter. Kita lanjutkan pick up parameter. Kita coba cek pada tampilan 3 dimensinya. Untuk arah garisnya kita perlu perbaiki ya teman-teman ya. Kita seleksi, kemudian kita pick up parameter, seleksi semuanya. Kita setting dialog. Kita gunakan panel yang horizontal. Kemudian kita oke. Kita cek kembali. Nah teman-teman, untuk garis arah line-nya sudah benar. Kita lanjutkan untuk lengkapi. Kita cek pada tampilan 3 dimensi. Kita setting arah garis line-nya. Oke, kita cek tampilan 3 dimensinya. Kita lanjutkan untuk posisi lainnya.
Baik teman-teman, untuk praktek membuat get block tail ini kita anggap selesai ya teman-teman ya. Untuk kelengkapan get block tail yang lainnya pada posisi lainnya, pada bangunan lainnya, silakan teman-teman nanti lengkapi. Semoga teman-teman bisa mengikuti dengan baik langkah-langkah yang sudah kita kerjakan tadi. Baik teman-teman, untuk materi kali ini kita anggap selesai. Misalkan nanti ada perintah ataupun langkah-langkah yang terskip, silakan di komen saja ya teman-teman. Baik, materi kali ini saya akhiri. Terima kasih.